Halo, selamat sore. Teman-teman mahasiswa peserta Teachcast Course by Oxford. Sore hari ini, terima kasih sudah bergabung dalam kick-off meeting hari ini. Sebelumnya, mohon di-rename terlebih dahulu untuk NPM_nama. Baik, perkenalkan, saya Magenta dari layanan profesional LPII Unpar. Saya mau menyapa dulu yang sudah hadir di sini dari timnya LPII. Di sini ada Ibu Katarina, Ibu Katrin, ada Mbak Ratri, ada Mas Anton. Kita adalah tim LPII yang mungkin akan banyak melakukan pendampingan dengan teman-teman sekalian. Dan di sini juga sudah hadir dari timnya Teachcast, ada Parian dan tim. Terima kasih sudah hadir, Pak. Sore, Bapak Ibu. Selamat sore. Baik, nanti mungkin untuk Teachcast dari timnya Parian yang akan tentu saja lebih menjelaskan secara teknis terkait kursus ini. Baik, sebelum kita mulai, mungkin Ibu Katrin boleh sedikit menyapa atau memberikan pengantar terkait course ini. Silahkan, Ibu. Maaf. Ya, terima kasih. Suara saya jelas. Ya, terima kasih Mbak Magenta, Mbak Mita. Terima kasih sekali lagi Tarian dan Pak Opik ya dari tim Teachcast. Mohon maaf nih saya sedang di jalan, jadi mungkin suara saya dan saya nggak akan berpanjang kata. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah bergabung dan mendaftar untuk batch saya hampir nggak hafal aja, batch ke-9 ya untuk Teachcast yang diselenggarakan di semester ganjil 2022-2023 ini. Semoga semua mahasiswa yang sudah bergabung untuk di Teachcast ini bisa mendapatkan kompetensi bahasa Inggris seperti yang diharapkan. Sekali lagi terima kasih kepada Teachcast with Oxford yang selalu bekerja sama dengan kita dan sudah menjalin hubungan yang baik selama ini untuk segala proses pengembangan kompetensi bahasa Inggris. Itu aja dari saya. Terima kasih Mbak Mita. Saya kembalikan ke Mbak Mita. Baik, terima kasih Ibu. Kita mungkin langsung saja memulai kegiatan hari ini. Saya langsung segera serahkan kepada Parian. Silahkan Parian. Baik, terima kasih Mbak Mita. Terima kasih juga Bu Katrin dan juga Bapak Ibu yang lain. Semuanya selamat sore sekali lagi dan juga untuk teman-teman mahasiswa. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk bergabung hari ini. Jadi agenda kita untuk meeting hari ini adalah terkait dengan teknis ya untuk pelaksanaan program Teachcast nantinya. Nah, mungkin tidak terlalu banyak ya yang hadir hari ini ya. Jadi mungkin ini beberapa mahasiswa yang memang belum pernah mengikuti Teachcast sebelumnya ya. Kalau mungkin manajemen biasanya yang terutama angkatan lama memang sudah biasa, maksudnya beberapa kebanyakan dari mereka sebenarnya sudah mengikuti, jadi mungkin sudah familiar, maka mungkin tidak hadir hari ini, tapi tidak apa-apa, kita langsung saja. Tapi sebelumnya mungkin saya perkenalkan juga, sebenarnya ada beberapa tim juga yang ikut bergabung. Saya sendiri perkenalkan Rian selaku account relationship dari Teachcast. Kemudian juga nanti ada Ibu Fasiona. Fasiona ini nanti yang akan membantu terkait dengan teknis pelaksanaan. Jadi nanti teman-teman mahasiswa selama pelaksanaan program Teachcast, jika ada pertanyaan terkait dengan teknis atau ada kendala, nanti bisa langsung disampaikan ke Fasiona, nanti akan dibantu oleh Fasiona gitu ya. Lalu juga di sini ada Lonita, ini teman saya juga yang bergabung hari ini. Oke, baik, saya langsung saja untuk share screen. Bapak Ibu mohon maaf, suara saya terdengar jelas kan ya? Oke, siap, mantap. Oke, saya izin share screen dulu. Sebentar. Oke, teman-teman mahasiswa, ini sebetulnya saya ingin membagikan terlebih dahulu ini terkait dengan
panduan belajar untuk program Teachcast. Jadi memang ini gambaran singkatnya dan general ya terkait dengan Teachcast seperti itu. Jadi yang pertama nanti ketika teman-teman sudah masuk ke dalam dan sudah terdaftar tentunya di program Teachcast, maka nanti akan mendapatkan domain, kemudian username dan juga password ya. Ini akan nanti diberikan kepada setiap mahasiswa. Kemudian nanti untuk program belajarnya nanti kita akan belajar melalui Zoom ya secara online. Jadi kita akan ada total 10 kali pertemuan dengan masing-masing 100 menit per pertemuan gitu ya dengan US teacher. Nah, kemudian dalam 10 kali pertemuan ini nanti untuk sesi pertama sampai dengan sesi ke-8 itu kita akan fokus untuk percakapan di kelas. Lalu kemudian di minggu ke-9 dan minggu ke-10 itu kita akan masuk ke dalam yang namanya final verbal test atau speaking test gitu ya. Jadi nanti setiap mahasiswa nanti akan mengikuti proses ini satu persatu dengan teacher seperti itu. Lalu kemudian selain pembelajaran di kelas juga ada namanya pembelajaran mandiri ya atau self study. Nah, self study-nya ini bisa diakses baik dari website yaitu di student.teachcastglobal.com, bisa juga melalui aplikasi. Nanti tinggal ketik di di aplikasinya namanya Teachcast gitu ya, nanti akan muncul langsung aplikasinya. Oke, kemudian berikutnya lagi adalah kuis dan exam. Nah, ini yang penting juga yang perlu teman-teman perhatikan karena nantinya selain pembelajaran kita di kelas, ini adalah self study yang memang wajib untuk dikerjakan. Kenapa wajib? Karena masuk dalam penilaian. Jadi yang pertama itu ada kuis, totalnya itu ada 6 kuis sebetulnya ya. Ada 6 kuis, kemudian ada 1 mid exam dan juga ada 1 final exam. Nah, semua kuis maupun exam ini itu dikerjakan secara mandiri. Jadi waktunya itu sebetulnya tidak dijadwalkan begitu ya. Tetapi kami berikan dalam range waktu tertentu. Ya, misalnya di sini teman-teman bisa lihat di kalendernya ini, misalnya di minggu pertama sampai dengan minggu ketiga itu ada kuis 1 misalnya gitu ya, sampai dengan kuis ketiga dan keempat. Jadi nantinya usahakan kalau bisa 1 minggu itu 1 kuis supaya nanti tidak begitu tertumpuk di belakang ya, supaya tidak berat gitu. Jadi mulai dari minggu pertama itu sudah bisa dicicil mengerjakan 1 kuis, lalu masuk ke minggu kedua berarti masuk ke kuis kedua. Nanti kita akan lihat sama-sama detailnya di website gitu ya, seperti apa sih kuisnya ini gitu. Nah, kemudian nanti setelah mengerjakan kuis di minggu pertama sampai dengan minggu ketiga, nanti di minggu keempat kita akan ada namanya mid exam. Mid examnya ini juga sama, teman-teman nanti bisa mengerjakan langsung dari mobile aplikasi ataupun dari website Teachcast. Waktunya teman-teman yang pilih sendiri gitu ya, mau hari apa, tapi usahakan kerjakan di waktu yang betul-betul senggang gitu ya, jadi tidak ada gangguan supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Lalu kemudian di minggu kelima sampai dengan minggu ketujuh nanti kita menyelesaikan kuis yang lain yang tersisa, yaitu kuis keempat sampai dengan kuis ke-6. Oke, lalu kemudian di minggu ke-8 sebelum masuk ke minggu final test itu kita akan mengerjakan yang namanya final exam. Jadi sebetulnya ada total 8 bagian ya yang teman-teman harus kerjakan, yaitu 6 kuis dan juga ada 2 exam. Nanti ini yang wajib untuk dikerjakan. Nah, di minggu ke-9 dan minggu ke-10 yang saya bilang tadi, kita akan masuk ke final verbal test, yaitu kita mengerjakan speaking test gitu ya sama teacher langsung. Nah, untuk penilaiannya teman-teman bisa lihat di sini juga. Jadi di sini yang pertama adalah student participation ya. Jadi ada attendance, semoga ini kelihatan, saya coba besarkan dulu. Jadi untuk attendance ini bobotnya ada 10%, kemudian class participation juga 10%. Jadi
totalnya adalah 20%. Jadi selain dari kehadiran teman-teman ya, tidak hanya hadir di kelas lalu mendengarkan saja, tapi juga partisipasinya juga masuk dalam penilaian. Jadi ya, nanti kalau teman-teman ikut kelas diusahakan untuk aktif gitu ya, ketika mungkin teachernya memberikan kesempatan untuk bertanya atau untuk menjawab, nanti jangan lupa untuk di unmute mikrofonnya gitu ya, karena ini masuk dalam penilaian juga. Kemudian yang kedua, ini untuk penilaian grammar, listening, dan juga reading kompetensi. Misalnya kuis ya, itu akan masuk dalam penilaian dengan bobot 20%. Kemudian mid dan final exam masing-masing 10%, sehingga totalnya menjadi 40%. Lalu yang paling besar poinnya adalah speaking kompetensi. Speaking kompetensi yang dimaksud di sini adalah final verbal test ya, atau final test tadi, final speaking test itu adalah 40%. Ya, karena kembali lagi kalau untuk program TCS memang fokusnya di conversation ya. Jadi kita memang besar bobotnya di conversation. Nah, untuk mahasiswa yang dinyatakan lulus adalah mereka yang memang mendapatkan skor minimal 60% ke atas. Ya, jadi minimal 60% ke atas. Jadi kalau nilainya masih 59, maka berarti belum dinyatakan lulus. Nah, kemudian nanti di akhir program, kalau misalnya nanti kita sudah selesai menyelesaikan 10 kali pertemuan ini, nanti teman-teman akan mendapatkan yang pertama student report card, kemudian nanti akan ada certificate of completion juga. Nah, untuk certificate of completion ini akan diberikan kepada mahasiswa yang memang dinyatakan lulus ya. Untuk scoringnya yang tadi di atas ya, minimal 60% baru dinyatakan lulus. Kemudian yang selanjutnya adalah letter of participation. Nah, ini akan diberikan untuk peserta yang tidak lulus ya, atau nilainya mungkin di bawah dari 60. Nanti akan mendapatkan letter of participation. Oke. Lalu selanjutnya ini tips general saja ya. Yang paling penting adalah ketika teman-teman nanti masuk ke kelas TCS, jangan malu. Yang pasti adalah pede aja. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk mungkin berbuat salah gitu ya, karena kalau misalnya nanti ada kesalahan pasti akan dibantu dikoreksi oleh teachernya juga. Lalu teman-teman juga akan benar-benar practice English sama native speaker gitu ya. Jadi nanti nggak usah malu-malu gitu ya di kelasnya. Oke, paling itu saja untuk gambaran general terkait dengan kelas TCS. Mungkin berikutnya saya akan share juga terkait dengan mobile application. Sebentar, saya stop share dulu. Oke, yang ini adalah untuk mobile application. Jadi ya, perlu saya sampaikan juga teman-teman mahasiswa, jadi untuk saat ini memang account-nya memang belum aktif gitu ya, karena juga kita belum melakukan enrollment. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman download aplikasinya lalu coba-coba masuk, itu belum ada ya, belum ada domainnya, belum ada username kalian juga. Jadi nanti boleh di-download dulu, tapi tidak usah masuk dulu karena memang belum ada ya account-nya. Jadi ditunggu saja. Nanti kalau sudah ada nanti pasti akan kami informasikan seperti itu ya. Nah, untuk gambarannya saja terkait dengan mobile application ini, nanti teman-teman bisa download di aplikasi ya, baik di Android ataupun juga di iOS juga ada gitu ya. Tinggal klik saja TeachCast, nanti akan keluar aplikasi dengan gambarnya seperti ini. Ini adalah aplikasinya TeachCast. Oke. Kemudian nanti untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin sudah pernah mengikuti TeachCast di tahun sebelumnya, kalau misalnya di tahun sebelumnya aplikasinya seperti ini, teman-teman ada di HP, ini dihapus saja. Karena kebetulan yang ini sudah kita ganti dengan yang baru, yaitu yang gambarnya seperti ini. Jadi yang di atas ini kalau ada di HP di uninstall dulu aja gitu ya, baru download yang baru yang ini, karena ini yang kita pakai sekarang. Oke, kemudian nanti ketika masuk pilihnya adalah I'm a student gitu ya.
Lalu seperti yang tadi saya infokan di awal bahwa yang paling penting kita ada adalah domain, lalu username dan juga password untuk masuk ke account Teachcast. Oke, dan nanti dari aplikasi ini perlu saya infokan juga bahwa ketika teman-teman akan masuk ke kelas Teachcast, nanti bisa join melalui aplikasi ataupun dari website juga bisa ya. Nanti akan kita tunjukkan caranya. Kemudian untuk selanjutnya ini saya tunjukkan dulu adalah cara pengerjaan kuisnya saja ya, yang tadi saya infokan cara pengerjaan kuis melalui aplikasinya. Oke, jadi ketika teman-teman sudah masuk nanti tampilan home-nya akan seperti ini. Oke, tampilan home-nya akan seperti ini. Jadi nanti akan ada nama mahasiswa, kemudian di bawahnya itu akan ada jadwal kelasnya ya. Misalnya ini kan contoh ya, 9 Agustus, lalu kemudian di bawahnya lagi ada 10 Januari gitu ya. Ini adalah kelas yang akan datang gitu ya. Misalnya minggu depannya itu kelasnya ini, ada nama teacher-nya juga di situ. Lalu kemudian di bawahnya itu ada materinya gitu ya. Nah, untuk masuk dan mengerjakan self study lesson ataupun yang quiz yang saya bilang tadi, nanti teman-teman masuk di classes ini yang di bawah ya, yang dilingkari merah. Kemudian nanti setelah klik di classes yang di bawah tadi, yang ini akan muncul tampilan seperti ini. Jadi hanya ada satu nanti yang muncul, yaitu materi yang memang sesuai dengan level teman-teman, gitu ya. Terus nanti tinggal klik saja di situ, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nanti tinggal masuk lagi, klik lagi di situ, dan akan muncul materinya secara lebih detail gitu ya. Ada misalnya unit pertama judulnya ini, lalu kemudian di bawahnya ada lesson 1, lesson 2, lesson 3 dan seterusnya. Ini yang saya bilang bahwa tidak wajib ya untuk yang lesson ini. Ya, jadi yang wajib dikerjakan itu hanya di bagian quiz dan juga exam saja ya. Jadi teman-teman nanti boleh mengerjakan lesson yang ini untuk latihan atau penguatan skill gitu ya, tapi ini tidak masuk dalam penilaian. Jadi yang masuk dalam penilaian hanya quiz dan exam. Itu dua ya, quiz dan exam. Jadi nanti tinggal klik di unit 1 quiz ini untuk mengerjakan unit pertama. Oke, selanjutnya lagi, ketika teman-teman sudah klik di quiz, maka tampilannya akan seperti ini, akan meminta untuk download ya. Jadi kalau di aplikasi memang mereka akan minta untuk di-download dulu. Nanti tinggal klik di situ, kemudian continue, dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Sebetulnya tinggal mengikuti saja ya prosesnya ini. Nanti tinggal klik di tanda panah ini, kemudian akan masuk langsung ke soal-soalnya. Nah, di soal-soalnya ini nanti selalu akan ada pilihan ganda ya. Jadi teman-teman usahakan untuk betul-betul membaca soalnya dan juga memilih jawabannya sebelum di submit. Nah, tombol submitnya ini ada di tengah-tengah di bawah. Ya, jadi dipilih dulu baru di submit. Nah, perlu saya sampaikan juga, usahakan supaya teman-teman sudah yakin dengan jawabannya baru di submit. Supaya nanti ketika sudah di submit tidak mundur lagi ke belakang, karena nanti ketika teman-teman mundur lagi ke belakang, nah ini yang agak bahaya sebetulnya karena ini akan merusak algoritmanya gitu ya. Jadi usahakan nanti supaya tidak usah di back lagi ketika sudah disubmit jawabannya, karena teman-teman juga nggak akan bisa ganti lagi gitu ya. Nanti akan agak sedikit nggak sinkron lagi nanti kalau dipencet yang ke belakang. Jadi usahakan kalau sudah yakin dengan jawabannya nanti tinggal klik di submit, lalu masuk ke pertanyaan selanjutnya itu di tombol next di sebelah kanan bawah ini. Oke. Nanti ketika teman-teman sudah mengerjakan seluruh soal, maka akan muncul seperti ini hasilnya gitu ya. Lalu nanti setelah sampai di sini teman-teman jangan langsung di close, tapi masih satu step lagi, tinggal klik saja di bawah ini yang tombol next di sebelah kanan bawah, maka nanti akan muncul seperti ini.
thank you for doing your best on the quiz. Nah, kalau sudah sampai di tahap ini berarti sudah selesai dengan sempurna dan skornya sudah tersimpan ke sistem. Seperti itu ya. Jadi usahakan sampai di tahap ini baru selesai, baru boleh di close. Nah, nanti kalau sudah sampai di tahap yang tadi yang ada tulisan thank you, maka nanti ketika teman-teman close akan muncul tampilan seperti ini di quiz satunya. Misalnya complete dengan skor 100%. Ya. Untuk pengerjaan mid exam dan juga final exam sama ya. Jadi sama saja, nanti tinggal klik dan ikuti panduannya saja. Nanti untuk panduannya ini tetap akan saya share juga untuk teman-teman semua. Nanti ketika masuk grup pun juga nanti akan kita bagikan lagi gitu ya. Oke. Selanjutnya satu lagi, ini gambaran cepat saja ya teman-teman. Nanti kalau masih bingung nanti boleh bertanya lagi. Saya lanjutkan lagi, satu lagi untuk panduannya, yaitu panduan dari ini adalah panduan manual mengerjakan kuis dan exam melalui website ya, melalui website Teachcast, yaitu student.teachcastglobal.com. Nanti akan diperlihatkan oleh Fasiona ya, caranya masuk website seperti apa dan cara pengerjaannya seperti apa. Nah, sebetulnya lebih nyaman ya teman-teman kalau misalnya mengerjakan dari website karena tampilannya lebih besar. Jadi teman-teman bisa lebih fokus mungkin ya, nggak terlalu kecil tulisannya juga gitu. Nah, untuk masuk ke website nanti tinggal mengikuti tahap ini. Jadi nanti tinggal masuk di Google Chrome ya, lalu ketik websitenya ini student.teachcastglobal.com. Lalu setelah itu nanti tinggal masukkan domain, lalu juga password dan juga username yang tadi ya. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Ini contoh ada di Headway level 6 ya. Ini harusnya 10 week ya. Ini contoh saja. Jadi nanti teman-teman tinggal mengikuti saja ya. Tinggal diklik di situ. Sini nih ya, di tombol merah ini di nama materinya. Kemudian nanti setelah lamanya ini terbuka, maka akan muncul jadwal-jadwalnya ya, sesi-sesinya itu hari apa, di tanggal berapa saja ya, sampai ke bawah gitu ya, sampai ke pertemuan ke-10 itu akan semua kelihatan di situ. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, untuk pertemuan ke 1 sampai dengan 8 nanti itu teman-teman bisa isi dengan mengerjakan quiz dan juga exam. Lalu pertemuan ke-9 dan ke-10 itu nanti kita isi dengan speaking test. Oke, ini sama kurang lebih dengan yang saya sampaikan tadi di awal ya. Untuk tampilannya juga lebih besar ya teman-teman ya, lebih enak melihatnya ya daripada di website karena agak kecil. Nah, nanti tinggal mengikuti saja, misalnya teman-teman mau mengerjakan quiz unit ke-7, tinggal klik di sini saja gitu ya. Kalau yang lain-lain ini selain quiz, ada lessons, ini boleh juga dikerjakan tetapi ini tidak mandatory ya. Yang diwajibkan hanya bagian quiz dan juga bagian exam saja. Oke. Nah, ini dia. Kalau teman-teman ingin mengerjakan quiz, tinggal klik di quiz ini. Oke. Lalu tinggal klik, setelah itu klik di judulnya. Oke, dan setelah itu tinggal klik launch. Nanti setelah launch, nah baru akan masuk ke dalam soalnya gitu ya. Akan muncul tanda panah seperti ini, nanti tinggal klik saja. Oke, maka nanti akan muncul tampilan awalnya. Nanti tinggal mengikuti saja, tinggal klik start. Oke, setelah start nanti akan masuk ke soalnya, dan kalau sudah mengerjakan soalnya maka akan muncul result juga ya, sama kayak di quiz tadi yang ada di website, di mobile aplikasi. Ya, kalau sampai di tahap ini nanti ini belum selesai ya teman-teman. Jadi usahakan untuk klik tombol panah di bawah ini supaya nanti betul-betul tersimpan skornya dengan sempurna di dalam sistem. Oke. Untuk pengerjaan exam juga sama ya, kurang lebih seperti itu untuk
apa namanya, untuk tahap-tahapannya. Oke, paling mungkin seperti itu saja teman-teman, biar nggak terlalu pusing ya, kok banyak banget panduannya ya. Jadi biar langsung dicontohkan saja untuk cara masuknya ke website. Nanti saya berikan ke Fasiona, boleh langsung dibantu untuk ditunjukkan saja melalui website, silakan. Baik Pak, selamat sore. Saya akan memberikan contoh untuk masuk ke website sendiri. Saya izin share screen ya. Apakah sudah kelihatan Pak? Oke, sudah. Baik, ketika teman-teman sudah berhasil didaftar, teman-teman akan menerima email, link untuk websitenya, kemudian akan ada domain dan password yang akan diberikan dan diterima di email masing-masing. Ini adalah contoh yang akan saya praktikkan. Linknya bisa di copy otomatis untuk memastikan bahwa linknya tidak salah. Kita bisa login langsung dan memasukkan domainnya. Untuk Unpar sendiri akan diberikan domain yaitu Unpar. Kebetulan saya akan menggunakan domain Teachcast. Sebentar. Kita bisa copy paste domainnya. Kemudian kita copy username-nya sesuai dengan yang kita terima di email. Kemudian kita bisa juga ubah atau menggunakan password yang kita terima di email. Untuk mengubah password itu sendiri, karena password yang sudah saya ubah, jadi saya tidak mengikuti password yang saya terima di email, jadi teman-teman bisa ubah password itu sendiri dengan mengklik forgot password, kemudian nanti kita akan diarahkan untuk mengubah password kita sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian kita bisa login, dan berikut adalah tampilan ketika kita sudah masuk ke websitenya. Di sini ada dua tampilan placement test. Kebetulan yang pertama ini adalah placement test yang sudah kadaluarsa dan nanti akan teman-teman akan diberikan satu placement test yang di sini yang teman-teman bisa klik. Nah, karena saya sebelumnya sudah pernah mengklik placement test, maka keterangannya akan continue. Dan jika teman-teman yang belum pernah mengklik placement test, akan diberikan keterangan launch. Dan teman-teman bisa mengklik dan mengikuti arahan selanjutnya, yaitu kita diarahkan untuk langsung mengerjakan kuisnya. Baik, teman-teman bisa mengklik sesuai dengan jawaban yang teman-teman pilih. Kemudian kita bisa mengklik submit, dan jika teman-teman mengalami kendala saat mengerjakan, teman-teman bisa menghubungi Opik yang ada di WA Group, dan nanti akan dibantu. Kemudian jika teman-teman sudah selesai mengerjakan, akan ada keterangan total quiz dan keterangan thank you. Keterangan thank you adalah keterangan yang bisa teman-teman pastikan bahwa pekerjaan quiz telah selesai, dan teman-teman bisa mengakhiri placement test-nya. Nah, setelah placement test itu sendiri, kita akan diberikan juga kuis yang harus dikerjakan ketika kita sudah mendapat kelas. Kita ambil contohnya saja, kita bisa klik bagian tersebut untuk merupakan modul kita nanti. Ini adalah contoh-contoh dari kuis yang akan kita terima. Ada unit 8, unit 9, sampai unit 14. Dan self-study adalah yang tadi sudah Pak Rian sebutkan bahwa kita belajar mandiri yang tidak termasuk ke dalam penilaian. Dan yang menjadi penilaian adalah Where I Live yang adalah bagian paling terakhir. Teman-teman bisa juga lihat di unit 9 ada time space, dan yang selainnya adalah belajar mandiri. Selain unit tersebut, kita juga diwajibkan untuk mengerjakan 2 exam, yaitu mid exam. Pengerjaannya sama seperti kuis yang sebelumnya, dan ketika teman-teman sudah selesai mengerjakan, akan ada keterangan komplit di setiap akhir kuis. Jadi total yang harus dikerjakan pengerjaan kuisnya ada 8 sampai unit 14 ditambah dengan 2 exam yang harus dikerjakan, dan keterangannya bisa dilihat komplit bahwa pengerjaannya telah selesai dikerjakan, baru teman-teman bisa mengakhiri kuis tersebut. Itu aja Pak yang bisa dipresentasikan hari ini. Oke,
Baik, itu teman-teman terkait dengan apa namanya cara masuk ke website ya. Ini nanti teman-teman jangan khawatir kalau misalnya mungkin tadi agak terlalu cepat, nanti boleh tanya lagi dan nanti mungkin kemungkinan karena ini juga masih apa namanya sebagian besar belum masuk juga ya. Mungkin nanti akan mungkin nanti saya akan infokan ke Pak Anton saja untuk apa namanya untuk mahasiswa baru ya. Jadi kalau misalnya nanti mungkin teman-teman merasa belum apa namanya belum jelas, nanti boleh join juga ya dengan mahasiswa baru nanti untuk apa namanya kick off meetingnya juga gitu. Mungkin begitu Mbak Mita yang bisa kami sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Mita, silakan. Baik Pak, Mas Rian, terima kasih banyak. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Oke, tidak ada ya berarti ya. Jadi nanti kalau misalnya kalau misalnya ada kendala-kendala tertentu, jadi mungkin bisa mengontak kami melalui via WhatsApp grup kita, begitu ya Pak Rian ya. Betul. Lalu atau mungkin juga nanti kami akan upload sih sebetulnya hasil dari kick off meeting kita hari ini melalui lpii.unpar.ac.id di bagian unduhan. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya memang pengen lihat lagi video ini atau yang mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman yang tidak ikut, mungkin bisa masuk ke lpii.unpar.ac.id untuk melihat rekaman kick off meeting hari ini. Tetapi kalau misalnya memang seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau misalnya memang ada sesuatu kendala atau masukan atau hal-hal teknis lainnya yang ingin ditanyakan langsung melalui WhatsApp grup juga kita sangat tidak keberatan, begitu ya Mas Rian ya. Betul. Baik kalau begitu terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian sore hari ini. Terima kasih kepada timnya Oxford, Teachcast with Oxford, Mas Rian dan teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Semoga hari ini kick off-nya cukup menjadi pencerahan ya buat teman-teman di batch ke-9 ini. Ya, selain nanti kemampuan business conversation-nya meningkat, tetapi juga dari segi lain ya reading listening-nya juga semoga juga bisa meningkat. Begitu saja Pak Rian dari kami. Ya. Baik, terima kasih banyak sebelumnya. Selamat sore. Terima kasih banyak Mbak Mita dan Pak Anton ya, kayaknya ada juga nih ya. Betul, ada Pak Anton. Mahasiswa yang lain sama Pak Rian. Terima kasih juga. Baik. Ya, stay safe. Oh, yes, Joseph. Ada kan? Untuk grupnya saya belum masuk atau emang belum dibuat ya, Bu? Kalau grupnya seharusnya sudah ada undangan melalui WhatsApp grup. Apakah Anda belum mendapatkan undangan tersebut? Saya belum ada sih, Bu. Oh, belum ya. Nanti mungkin itu akan ada selanjutnya, nanti akan diinformasikan kemudian ya. Oh, oke, baik. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama, Joseph. Anyone else? Oke, sekarang kita berpamitan dengan sesungguhnya, Pak. Oh, ada lagi, Mbak Mita. Barus. Oke, gimana Aditya? Maaf sebelumnya untuk yang username dan tadi domain itu juga belum dikirim ya Mbak. Soalnya saya cek di email masih belum ada Mbak. Thank you. Betul, memang belum ya Pak Rian ya? Ya, memang betul. Jadi mungkin minggu nanti akan kita informasikan lewat harusnya kalau misalnya sudah ada nanti akan otomatis masuk ke emailnya masing-masing. Jadi tolong nanti teman-teman mahasiswa dibuka emailnya mungkin minggu ini gitu ya. Email Unpar gitu ya, email Unparnya gitu. Jadi nanti notifikasinya akan masuk ke situ semua. Jadi jangan lupa nanti dicek gitu. Jadi memang belum ada Mas Adit. Belum. Jadi nanti kami akan informasikan lebih lanjut dan kami akan melalui email seperti yang tadi Pak Rian jelaskan. Begitu ya Mas Adit ya. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih Mas. Sama-sama. Anyone else? Ini sepertinya kita akan berpamitan yang sesungguhnya. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Stay safe. Sampai ketemu lagi ya. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore Mbak Mita, Pak Anton, teman-teman mahasiswa.